Raden Jimat punya cerita dengan judul Pesugihan Laut Selatan, seri yang kelima. Cerita ini ditulis oleh Yesi Mareta Andari. Saya pembawa cerita, Ki Banu Asmoro. Melanjutkan kisah Sardi yang melakukan ritual-ritual untuk pesugihan. Saat itu Sardi menengok ke kanan dan ke kiri, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada monyet-monyet yang sedang memperhatikan. Dipandanginya secara detail pohon pisang itu. Lama-kelamaan pohon pisang itu berubah menjadi ibunya Sardi. Mukanya pucat dan sedikit meneteskan air mata. Kemudian pohon itu berubah menjadi pohon pisang kembali. Sardi, pulang nak, pulang nak. Astagfirullah ibu, kata Sardi dengan kagetnya. Di sisi lain, Didin dan kakek Mirsan sedang memperhatikan Sardi yang sangat bertele-tele untuk menebang pohon itu. Din, tadi kamu sudah memastikan jantung pisang itu dimakan oleh Sardi kan? Bisik kakek Mirsan kepada Didin. Iya kek, sudah. Saya melihat sendiri Sardi menggigit jantung pisang itu, jawab Didin meyakinkan. Kenapa Sardi lama sekali melakukan hal mudah seperti itu ya? Saut kakek Mirsan merasa curiga. Iya ya, jangan-jangan, kata Didin heran. Belum sempat bicaranya selesai, Sardi tiba-tiba datang menghampiri mereka berdua sambil membanting golok yang dipegangnya tadi untuk menebang pohon pisang. Mbah, Din, saya tidak bisa melakukannya, kata Sardi sedikit emosi. Air matanya berlinang. Loh, Sar, kenapa? Kamu hampir berhasil. Itu hanya sebuah pohon pisang. Sebentar lagi kamu kaya, Sar. Kamu bisa jadi bos seperti saya, jawab Didin menjelaskan dan membujuk Sardi kembali. Ah, cuma pohon pisang kamu bilang? Saya melihat pohon-pohon pisang itu adalah keluarga saya, Din, teriak Sardi, emosinya memuncak. Kakek Mirsan dan Didin sangat kaget mendengar ucapan Sardi. Dari mana ia tahu bahwa pohon-pohon pisang itu hanya media tumbal pesugihan? Berarti benar kecurigaannya tadi bahwa jantung pisang yang diberikannya tadi pagi tidak dimakan oleh Sardi. Sar, semua butuh pengorbanan. Kamu hanya perlu menumbalkan salah satu dari mereka. Kamu bisa menumbalkan istri kamu yang bawel itu, dan kamu bisa mencari istri yang lebih muda dan cantik, kata Didin menjelaskan sambil meyakinkan Sardi. Gila kamu ya, Din? Titin itu adalah istriku. Walaupun dia bawel dan kadang omongannya nyakitin, tapi saya sangat mencintai dia, Din. Dia adalah cinta pertama saya. Saya nggak mau mengorbankan dia untuk hawa nafsu saya, kata Sardi, suaranya semakin meninggi. Kakek Mirsan hanya memandangi mereka berdua. Ya sudah, gimana kalau ibu kamu? Ibu kamu kan sudah tua juga, Sar, jawab Sardi memberi solusi. Ibuku? Makin gila kamu, Din. Saya mau kaya untuk bahagiakan dia, Din. Kalau dia mati, buat apa saya kaya, Din? Teriak Sardi, emosinya semakin memuncak. Udah, stop, Din. Intinya saya tidak mau mengorbankan mereka, termasuk anak-anak saya. Saya ini mau kaya buat mereka, bukan untuk kesenangan pribadi saya. Titik. Semakin Sardi emosi, lalu pergi ke halaman rumah. Sar, tunggu.
Kamu ini sudah sejauh ini, jangan sia-siakan apa yang sudah kamu lakukan. Tolonglah, toh kamu sendiri kan yang ingin cepat kaya. Teriak Didin. Iya, saya memang mau kaya, tapi tidak mau mengorbankan keluarga saya sendiri. Kalau dari awal kamu udah ngomong ada tumbal macam kayak gini, saya tidak akan pernah mau ikut sama kamu, Din, kata Sardi sambil emosi. Terus sekarang kamu mau gimana, Sar? Saya mau pulang sekarang juga, dan saya tidak mau berurusan sama kamu lagi, Din. Antarkan saya sampai keluar hutan ini, dan jangan pernah kamu muncul di hadapan saya. Saya juga akan merahasiakan semuanya kok. Kakek Mirsan hanya tersenyum. Sepertinya dia pun senang kalau Sardi sadar dan tidak melanjutkan ritual tadi. Baguslah, berkurang satu penghuni monyet di sini, gumam kakek Mirsan. Ternyata monyet-monyet yang ada di situ adalah tumbal pesugihan dari orang yang melakukan pesugihan. Salah satunya adalah anak sulung Didin yang telah menjadi monyet di situ. Baik, Sar, kalau kamu maunya seperti itu, kata Didin sambil masuk ke rumah kakek Mirsan untuk berpamitan. Namun kakek Mirsan sudah menghilang entah kemana. Singkat cerita, Sardi pulang ke kampung halaman dengan selamat. Sampainya di kampung, ia buru-buru ke rumah ibunya. Dilihat ibunya memang sedang sakit. Di situ sudah ada mantri yang sedang mengobati ibunya. Titin dan kedua anaknya juga hadir di situ. Assalamualaikum, Bu. Salam Sardi sambil nangis terseduh-seduh sambil mencium pipi ibunya. Akhirnya kamu pulang, Nak. Ibu tidak mau kamu tersesat lagi, Sardi. Bertobatlah, Nak. Sepertinya ibu Sardi sudah mengetahui apa yang terjadi kepada Sardi. Iya, Bu. Ampuni saya, Bu. Sardi menyesal, Ibu. Sardi menyesal. Sardi sudah melangkah jauh ke persekutuan setan, Ibu, jawab Sardi sambil terseduh-seduh. Setelah itu Sardi memeluk Titin dan kedua anaknya lalu meminta maaf. Titin yang sedari tadi sudah menangis melihat kedatangan Sardi. Kang, maafin Titin ya. Semua salah Titin. Coba saja Titin tidak memaksa Kang Sardi. Coba Titin sedikit bersabar dan bersyukur apa yang telah didapat. Titin janji Kang akan berubah, kata Titin menyesali perbuatannya. Ibu Sardi sudah sakit 1 minggu lamanya. Setelah kepergian Sardi pagi itu malamnya, Ibu Sardi sudah mulai tidak enak badan. Bibi Sardi yang kemudian datang ke rumah dan mengurus ibunya itu memanggil seorang ustadz. Karena setiap malam ibunya selalu mengigo memanggil nama Sardi. Pak Ustadz itu menyarankan agar selalu mengirim doa untuk Sardi dan selalu meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Sardi selalu dalam lindungannya. Mungkin karena doa-doa dari ibunya lah Sardi dapat tersadar, dan untungnya Sardi mendapat firasat saat akan memakan jantung pisang itu. Jantung pisang yang dibakar berfungsi untuk melupakan keluarga yang akan ditumbalkan dan tidak ada rasa penyesalan nantinya. Untung saja Sardi tidak menelan jantung pisang itu. Semua itu tidak lain berkat perlindungan Allah, Sang Maha Pencipta masih sayang kepada Sardi. Kekayaan bisa didapat dengan kita bekerja keras. Rezeki bukan semata-mata hanya materi saja. Sardi tersadar harta yang paling berharga adalah keluarga. Kekayaan materi bisa didapatkan kalau kita berusaha, selalu berikhtiar kepadanya, serta selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Dari kejadian itu Sardi banyak mendapat pelajaran, kesenangan dunia hanya sementara. Sardi, berlomba-lombalah istighfar, sholat tepat waktu, ngaji setiap hari walau 1 ayat. Pesan Pak Ustadz kepada Sardi. Insya Allah makhluk-makhluk itu tidak akan menghantui kamu. Selalu minta perlindungan dari Gusti Allah ya. Lanjut Pak Ustadz. Sardi hanya menganggukkan kepala sambil menghapus air matanya. Kamu Tin, kamu itu harus selalu bersyukur berapapun hasil suami yang didapatkan. Sedikit yang penting berkah, banyak sabar, jangan tinggalkan sholat.
selalu kasih dukungan sama Sardi supaya makin giat bekerjanya. Tutur Pak Ustadz kepada Titin yang sedari tadi terisak. Titin hanya menganggukkan kepala. Sehabis kejadian itu, di lain hari Sardi kembali bekerja di pasar seperti sedia kala. Namun alhamdulillah, sekarang ia bekerja di sebuah agen dan mempunyai penghasilan tetap. Hidupnya normal kembali, tiada hari tanpa bersyukur. Titin benar saja, dia sudah sedikit berubah. Walau memang kebawelannya susah hilang, tapi ia tidak lagi mengeluh masalah keuangan kepada Sardi. Keluarganya kini semakin rukun dan bahagia. Walau Sardi hanya seorang karyawan di sebuah agen sembako di pasar, bukan bos atau pengusaha. Titin yang selalu jadi penghasut Sardi tidak terdengar ceritanya lagi. Mungkin dia sudah menjadi monyet salah satu penunggu hutan itu. Kisah ini nyata. Dulu saya dengar saudara saya yang cerita, namun alurnya sudah dikemas lagi. Tapi kurang lebih ceritanya seperti yang sudah disampaikan ini. Namun nama, tempat dan alur ini dikasih bumbu-bumbu lagi agar lebih sedap untuk didengarkan jimaters-jimaters semua. Mohon maaf kalau ada salah kurang dari saya. Terima kasih semuanya. Salam jimaters, salam satu misteri. Au. Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Jimaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri.